وعلى آله وأصحابه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بعدا لمن أدرك رمضان فلم يغفر له فإن لم يغفر له فيه فمات أو كما جاء في الحديث. Jamaah salat tarawih yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampailah kita di malam ke-28, di malam 10 akhir bulan Ramadan yang Nabi perintahkan kita untuk mencari-cari Lailatul Qadar di 10 akhir bulan Ramadan. Namun seperti yang telah disebutkan bahwa tema kita malam hari ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Karena tujuan utama diwajibkannya kita berpuasa la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Karena ketika kita sudah menjadi orang yang bertakwa, maka kita menjadi orang yang paling beruntung. Karena takwa adalah solusi bagi semua permasalahan-permasalahan kita. Seperti yang Allah telah tegaskan, Allah tetapkan, Allah terangkan dalam surat At-Talaq, beberapa ayat disebutkan mengenai keuntungan bertakwa. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa man yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dengan bertakwa, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Karena setiap manusia pasti punya masalah selagi dia masih hidup di dunia. Maka dengan bertakwa Allah Subhanahu wa taala kasih kita jalan keluar, dan tidak hanya sampai di situ, wa yarzuqhum min haitsu la yahtasib. Allah berikan juga rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Dan dengan bertakwa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra, dengan bertakwa Allah Subhanahu wa taala jadikan urusan-urusan kita mudah. Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra. Dengan bertakwa maka dosa-dosa kita akan dihapuskan dan pahala kita akan dilipat gandakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang jadi pertanyaan, sudahkah kita menjadi orang yang bertakwa di malam ke-28 ini? Maka untuk itu kata ulama, likulli syai'in alamah, segala sesuatu ada ciri-cirinya, tanda-tandanya. Maka begitu jugalah orang-orang yang bertakwa. Maka untuk menjawab kita ini sudah bertakwa apa belum, yuk kita lihat ciri-cirinya. Apa ciri-ciri orang yang bertakwa? Dalam Al-Baqarah di awal-awal telah disebutkan sebagiannya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Di sini ada 3 ciri orang yang bertakwa. Yang pertama, dia pasti orang yang beriman. Beriman dengan rukun iman yang 6. Yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul-Rasul, kitab-kitabnya, malaikat-malaikatnya, dan lain sebagainya. Yang kedua, ciri orang yang bertakwa menegakkan sholat. Bukan hanya sekedar menjalankan sholat, tapi betul-betul menegakkan sholat. Sholat seperti yang dikehendaki Allah dan Rasulnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti halnya kalian melihatku sholat. Kata alim ulama, ciri besarnya Nabi sholat itu ada 3. Beliau kerjakan di awal waktu ketika azan dikumandangkan, di tempat di mana azan dikumandangkan, dan berjamaah. Maka ciri orang yang menegakkan sholat, maka dia pasti melakukannya di awal waktu,
berjamaah di masjid atau musola di mana adzan dikumandangkan. Ciri orang yang bertakwa yang kedua adalah menegakkan sholat. Karena sholat kunci ibadah, sholat akan menjadikan hidup kita lebih terarah, sholat akan mencegah kita dari perbuatan maksiat. Kata Nabi, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamati as-salah fa in saluhat saluha sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi. Yang pertama kali akan dihisab kelak pada hari kiamat pada diri seseorang adalah sholatnya. Jika sholatnya baik maka amal ibadah yang lainnya menjadi baik. Ketika sholatnya buruk maka amal ibadah yang lain pun bisa jadi buruk. Maka sholat, kata ulama, kunci ibadah. Sholat akan menjadikan kita hidup ini lebih terarah. Karena Nabi juga sabdakan, maudhi'us sholati minad din ka maudhi'ir ra'si minal jasad atau kama jaa fil hadits. Kedudukan sholat dalam agama itu seperti kedudukan kepala pada tubuh kita. Maka orang yang tidak sholat seperti manusia tanpa kepala. Sholat akan mencegah kita dari perbuatan maksiat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka ciri yang kedua orang yang bertakwa adalah menegakkan sholat. Lalu yang ketiga, menginfakkan sebagian rizki dari apa yang Allah berikan kepadanya. Lalu dalam surat yang lain, surat Ali Imran ayat 133 sampai 135, Allah pun jelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian kepada ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang Allah telah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Yang pertama, orang yang bertakwa di sini cirinya adalah orang yang senang suka berinfak, baik dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sulit. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, senang susah tetap berinfak. Tidak hanya berinfak kalau lagi ada. Ciri orang yang bertakwa. Wal kadhiminal ghaidha, yang kedua dia mampu menahan amarahnya. Dia bisa menahan amarahnya ketika dia marah. Maka kata Rasul, orang yang kuat bukan yang menang lawan orang banyak, kurang lebih mafhumnya. Orang yang kuat itu orang yang mampu menahan amarahnya dikala dia mampu meluapkan amarahnya. Maka ciri orang yang bertakwa dia bisa menahan amarahnya. Lalu wal 'afina 'anin nas, orang yang mudah memaafkan orang lain. Jadi ciri orang yang bertakwa mudah maafin orang lain, enggak nunggu minta maaf. Mudah memaafkan dan mudah minta maaf. Maka yuk sekarang mumpung masih ada di bulan Ramadan, ingat kurang lebih mafhum hadis menyebutkan ada 4 golongan seseorang yang terhalang dari kebaikan Lailatul Qadar. Di antaranya orang yang mensyukutukan Allah. Yang kedua orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Yang ketiga musyahin. Siapa musyahin? Musyahin itu orang yang masih menyimpan rasa dendam satu sama lain, masih gondok-gondokan. Karena orang yang seperti ini gak bakalan dapat kebaikan malam Lailatul Qadar. Yang terakhir orang yang terus-menerus minum khamar. Maka jadikanlah diri kita orang yang mudah memaafkan dan mudah minta maaf. Lalu yang terakhir dalam ayat ini, walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Ciri orang yang bertakwa adalah tatkala dia melakukan kemungkaran, ketika dia melakukan keburukan atau menzalimi dirinya sendiri, dia lalu ingat Allah dan minta maaf, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini dapat pelajaran penting buat kita. Ingat, orang yang bertakwa bukan orang yang gak pernah punya salah. Orang yang bertakwa bukan berarti dia gak jatuh ke lembah kemaksiatan. Walladzina idza fa'alu fahishatan, orang yang bertakwa tuh di antara cirinya kalau dia melakukan kemungkaran, keburukan atau menzalimi dirinya, dia langsung ingat Allah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada pengampun dosa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak melanjutkan kemaksiatannya. Dia berhenti dari melakukan kemaksiatan itu di saat dia telah mengetahui. Maka jangan pernah kita punya buruk sangka langsung ketika ada orang kelihatannya takwa kok salah. Enggak, orang yang bertakwa kadang-kadang bisa salah. Dan orang yang salah juga bukan berarti dia nggak bakalan takwa.
Siapapun orangnya ketika melakukan kesalahan, maka dia ingat Allah dan dia minta ampun kepada Allah dan berhenti dari kemaksiatannya, dia juga bagian daripada orang-orang yang bertakwa. Inilah sebagian ciri-ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa dia pasti beriman kepada Allah. Orang yang bertakwa pasti menegakkan sholat. Orang yang bertakwa senang berinfak. Orang yang bertakwa mudah memaafkan. Orang yang bertakwa mampu menahan amarahnya. Orang yang bertakwa ketika melakukan kesalahan atau menzalimi dirinya sendiri, dia ingat Allah dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yuk kita lihat diri kita sekarang. Sudahkah sifat-sifat tersebut ada dalam diri kita? Kalau memang sudah ada, alhamdulillah. Kalau belum, kita usahakan. Karena dengan begitu kita bisa mengontrol, kita bisa melihat diri kita, menilai diri kita. Sudahkah kita pantas mendapatkan jalan keluar dari setiap masalah kita? Sudahkah kita pantas mendapatkan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka? Sudahkah kita pantas dapat kemudahan dalam setiap urusan kita? Sudahkah kita pantas mendapatkan ampunan dari dosa-dosa kita? Dilipat gandakannya pahala kita. Kalau memang sudah ada ciri-cirinya, maka pasti kita akan merasa tenang. Kalau belum, yuk kita usahakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga sisa-sisa di akhir Ramadan ini kita tetap yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menjadi manusia yang bertakwa, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ditutup, saya minta keikhlasannya. Baru saja tadi kurang lebih sekitar jam setengah 6 atau jam 5:04 kakak saya meninggal, almarhumah Ibu Marhamah binti Haji Muhammad Botong. Saya minta keikhlasannya Al-Fatihah 1 kali. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima iman Islamnya, amal ibadah semuanya, serta anak-anak yang ditinggalkan, suami yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan, dan anak-anak cucu-cucunya dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.